Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humsil Fitriani dengan NIM 200005037 kelas 2A, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan. Di sini, saya akan mempresentasikan LKM praktikum yang berjudul Listrik Statis dan Listrik Dinamis. Ya, sebelumnya izinkan saya untuk meng-share screen. Lembar kerja mahasiswa listrik statis dan dinamis. Tanggal pelaksanaan pada tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan 14 Juni 2021. Jam pelaksanaan 14.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Kemudian jadwal pelaksanaan pada tanggal 12 Juni 2021, kegiatan saya yaitu mempelajari tutorial penggunaan PET. Kemudian, pada tanggal 12 Juni 2021 juga mencoba membuat rangkaian. Kemudian, pada tanggal 14 Juni 2021, yaitu memulai membuat rangkaian atau memulai kegiatan 1, mulai mengukur kuat arus listrik atau memulai kegiatan 2, membuat rangkaian seri dan paralel atau memulai kegiatan 3, dan mengisi LKM setengahnya. Kemudian mengisi LKM dilanjutkan pada tanggal 15 Juni 2021. Kemudian pada tanggal 16 Juni 2021 membuat video presentasi. Selanjutnya, tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, merancang rangkaian listrik sederhana. Yang kedua, menghitung besar arus listrik dalam kawat penghantar. Kemudian yang ketiga, menganalisis hubungan antara kuat arus dan beda potensial listrik. Kemudian yang keempat, menghitung energi dan daya listrik. Dan yang kelima, menghitung biaya pemakaian listrik. Kemudian, alat dan bahan pada praktikum kali ini yaitu simulasi PET yang berfungsi untuk membuat simulasi listrik statis dan dinamis. Kemudian ada kabel, fungsinya sebagai tempat mengalirnya elektron dan arus listrik. Kemudian yang ketiga ada baterai, fungsinya sebagai sumber energi. Kemudian yang keempat ada lampu yang berfungsi sebagai hambatan. Dan yang terakhir ada ampermeter yang berfungsi sebagai alat ukur kuat arus listrik. Kemudian selanjutnya ada prosedur kerja. Pada kegiatan 1, yaitu membuat rangkaian tertutup dan terbuka. Langkah yang pertama, mempelajari tutorial penggunaan PET pada video berikut. Kemudian yang kedua, silakan buka aplikasi PET Interactive Simulation pada laman berikut. Kemudian pilih subjek fisik, electricity, magnet, dan sirkuit. Kemudian Circuit Contraction Kit DC Virtual Lab. Kemudian langkah selanjutnya, rancanglah susunan komponen-komponen kabel, baterai, dan lampu menggunakan aplikasi PET sehingga lampu dapat menyala. Kemudian yang keempat, capture rangkaian dengan lampu menyala dan rangkaian yang tidak menyalakan lampu. Bandingkan keduanya. Kemudian langkah selanjutnya, bandingkan aliran elektron pada kedua rangkaian tersebut. Tuliskan hasilnya di tabel hasil pengamatan. Kemudian langkah yang terakhir, klik tampilan arus konvensional. Amatilah arah arusnya dan tulis hasil pengamatanmu. Kemudian prosedur kerja kegiatan 2, yaitu mengukur kuat arus listrik. Langkah yang pertama, pada kegiatan 1, Anda telah berhasil menyusun rangkaian listrik yang dapat menyalakan lampu. Gunakan rangkaian ini untuk mengerjakan langkah kedua. Kemudian, tambahkan ampermeter pada rangkaian, lalu ukur kuat arus listriknya, dan amati nyala lampunya. Tulis di tabel hasil pengamatan. Kemudian, proses selanjutnya, capture rangkaian dan beri nama rangkaian A. Kemudian, lakukan modifikasi terhadap rangkaian A dengan cara menambahkan jumlah tegangan pada baterai, yaitu 1,5 volt, 3 volt, 4,5 volt, dan 9 volt.
beri nama rangkaian tersebut, misalnya B, C, dan seterusnya. Kemudian, ulangi langkah 2 dan 3 pada setiap rangkaian. Kemudian, langkah selanjutnya, hilangkan baterai dari rangkaian, kemudian sambungkan kabel dan tutup saklar. Amati keadaan lampu dan saklar. Kemudian kegiatan 3, yaitu membuat rangkaian seri dan paralel. Langkah-langkahnya yaitu silakan buka aplikasi PhET Interactive Simulation pada halaman berikut. Kemudian pilih subjek physics. Kemudian pilih electricity, magnet, dan circuits. Kemudian pilih circuit contraction kit DC virtual lab. Kemudian rangkailah alat-alat percobaan yang terdapat dalam virtual laboratory PhET seperti gambar rangkaian di bawah ini. Ada rangkaian 1, kemudian ada rangkaian 2, dan kemudian ada rangkaian 3. Selanjutnya, pasangkan ampermeter dan voltmeter secara bergantian untuk mengukur besarnya kuat arus dan tegangan listrik. Kemudian, tuliskanlah hasil pengukuran pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, tentukan daya dan energi pada setiap rangkaian menggunakan formula yang tertera pada tabel hasil pengamatan. Kemudian yang selanjutnya ada hasil pengamatan. Hasil pengamatan kegiatan 1. Yaitu ada rangkaian dengan lampu menyala. Rangkaian dengan lampu menyala yaitu rangkaian tertutup, sedangkan rangkaian dengan lampu tidak menyala yaitu rangkaian terbuka. Kemudian arah elektron. Arah elektron pada rangkaian terbuka yaitu elektronnya terus mengalir, sedangkan pada lampu tidak menyala yaitu elektronnya tidak mengalir. Kemudian arah arus listrik. Arah arus listrik pada rangkaian menyala yaitu terus berjalan, sedangkan pada lampu tidak menyala arus listriknya tidak ada. Kemudian hasil kegiatan 2. Pada rangkaian A, besar tegangan yang saya dapatkan yaitu 43,5 volt dan besar kuat arusnya yaitu 0,87 ampere. Dan rangkaiannya seperti ini. Kemudian di rangkaian B, tegangannya yang saya dapatkan yaitu 45 volt dan kuat arusnya 0,90 ampere. Kemudian di rangkaian C, tegangan yang saya dapatkan yaitu 46,5 volt dan kuat arusnya 0,93 ampere. Kemudian di rangkaian D, tegangannya ada 51 volt dengan kuat arus 1,02 ampere. Kemudian di rangkaian E, tegangannya ada 52 volt dan kuat arusnya ada 1,04 ampere. Kemudian di hasil pengamatan ketiga, kuat arusnya ada 2,7 ampere dengan tegangan 9 volt dan menghasilkan daya 24,3 dan menghasilkan energi dengan waktu 10 sekon yaitu 243 dan menghasilkan energi 486 dengan waktu 20 sekon. Kemudian di rangkaian kedua, dengan kuat arus 0,60 ampere dengan tegangan 9 volt menghasilkan daya 5,4 dan menghasilkan energi 54 dengan waktu 10 sekon dan menghasilkan energi 108 dengan waktu 20 sekon. Kemudian rangkaian ketiga, dengan kuat arus 0,30 ampere dengan tegangan 9 volt menghasilkan daya 2,7, menghasilkan energi 27 dengan waktu 10 sekon dan menghasilkan energi 54 dengan waktu 20 sekon. Ya, selanjutnya ada diskusi. Yang pertama, rangkaian listrik seperti apa yang dapat menyalakan lampu? Rangkaian listrik yang dapat menyalakan lampu adalah rangkaian listrik tertutup. Karena rangkaian listrik tertutup, arus listriknya tetap mengalir sehingga dapat menyalakan lampu. Kemudian ada pertanyaan kedua,
Bagaimana hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup? Pada rangkaian tertutup, aliran elektron terus mengalir bergerak dari kutub negatif baterai menuju kutub positif baterai atau mengalir dari titik berpotensial rendah ke titik berpotensial tinggi melalui lampu. Setelah itu, aliran arus mengalir dari kutub positif baterai melewati lampu ke kutub negatif baterai atau dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Pada proses tersebutlah lampu akan menyala. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan? Antara kuat arus atau I dan tegangan atau V memiliki perbandingan yang berbanding lurus. Artinya, makin besar tegangan, makin besar pula kuat arus. Makin kecil tegangan, makin kecil pula kuat arusnya. Kemudian ada pertanyaan keempat, jika jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar 0,6 kulum dan arus mengalir pada kawat penghantar selama 60 detik, berapakah jumlah arus yang mengalir pada kawat? Jumlah arus yang mengalir pada kawat yaitu 0,01 ampere. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara tegangan dengan kuat arus. Grafik hubungan yang saya dapatkan yaitu seperti ini. Kemudian, berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik? Hubungan antara besar tegangan dan kuat arus listrik adalah saling keterkaitan. Apabila tegangan bertambah, maka kuat arus akan bertambah pula. Kemudian pertanyaan ke-7, hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Di sini saya memilih dengan waktu 10 sekon, dan grafik yang saya dapatkan itu seperti ini. Kemudian ada pertanyaan ke-8, berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara kuat arus dengan energi listrik? Hubungan antara kuat arus dengan energi listrik adalah semakin tinggi atau semakin bertambah kuat arus, maka semakin tinggi atau semakin bertambah pula energi listrik yang dihasilkan. Kemudian ada pertanyaan 9. Sebuah heater digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan sebesar 24 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Jika heater menyala selama 30 detik, tentukan besar energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut. Energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut yaitu ada 72 kJ atau 72.000 Joule. Itu dengan menggunakan cara seperti ini. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan 10. Pada lampu pijar tertulis 220 volt atau 100 watt. Apabila lampu tersebut terus menyala dari jam 18.00 sampai 06.00 waktu Indonesia Barat, tentukan besarnya biaya listrik yang harus dibayarkan untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Januari 2021 atau 1 kWh yaitu 100. Kemudian dihasilkan tagihan listrik sama dengan 3.720 dengan menghasilkan energi 37,2 kWh. Kemudian kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu adalah bahwa rangkaian tertutup dapat membuat lampu menyala karena arus listrik tetap mengalir, sedangkan rangkaian terbuka tidak dapat membuat lampu menyala karena arus listriknya tidak mengalir. Kemudian perbandingan antara kuat arus dengan tegangan adalah berbanding lurus karena semakin besar tegangan, makin besar pula kuat arus. Makin kecil tegangan, maka kecil pula kuat arusnya. Ya, mungkin sekian presentasi LKM dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.